Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih untuk berkat yang begitu besar buat kami yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang selalu jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk di video yang lalu, silakan kalian nonton dulu ya, supaya nyambung ke video yang sekarang di part 102. Itu judulnya tentang perumpamaan tentang talenta dan perumpamaan tentang uang mina. Jadi untuk yang hari ini kita akan lanjut lagi untuk part 103 tentang penghakiman terakhir. Ayatnya di satu kitab, di Matius aja ya, nggak ada di kitab-kitab yang lain. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita udah baca firman Tuhan hari ini, penghakiman terakhir. Jadi sewaktu Tuhan Yesus sudah datang ya di awan-awan, kemudian malaikat-malaikat datang juga meniup sangkakala atau trompet, bahwasanya Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menjemput umatnya yang percaya, memisahkan orang benar dan yang tidak benar. Disimbolkan itu seperti orang benar itu adalah domba. Kemudian yang disimbolkan orang yang tidak benar itu disimbolkan dengan kambing. Dan domba di sebelah kanan Tuhan Yesus dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian sudah kita baca tadi di sini bahwasanya
pada saat Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu membantu seseorang, itu kamu sudah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita menolong orang, kita membantu orang, baik seperti aku bilang, bukan hanya dari materi, informasi, respect sama orang, ya, memperlakukan orang dengan baik. Kemudian kalau kita bisa memberikan pelajaran apa yang kita mampu, kemudian kita kasih cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu, atau memberikan secara materi, contohnya kita bantuan, uang, dan sebagainya, itu juga kita sudah melakukannya kepada Tuhan Yesus atau kepada Bapa itu. Itu secara tidak langsung kita sudah melakukannya untuk Dia. Kata firman Tuhan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Segala sesuatu yang kita perlakukan untuk kebaikan ya, bukan untuk kejahatan. Kalau untuk kejahatan, katanya untuk iblis yang terkutuk dan malaikat-malaikatnya. Kalau baca di sini, ternyata iblis punya malaikat-malaikat juga. Jadi itulah memang kita harus pilih, yaitu pilih kebenaran, pilih yang baik. Karena kalau kita pilih yang baik, ingat di ayat terakhir kata Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, bersama-sama dengan Dia, tempat yang kekal. Neraka juga kekal, tetapi neraka di sanalah akan terdapat gertakan gigi, penderitaan, kesakitan. Mungkin lebih sakit daripada hidup di dunia ini. Jadi kalau kita udah sakit di dunia ini, nggak usahlah kita lagi cari masalah. Artinya paling nggak kalau kita pun merasakan yang seperti orang lain nggak rasakan, seperti orang-orang yang kita lihat banyak uang, setidaknya kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, melakukan firman-Nya, kita kelak akan menjadi anak-anak Allah, kita masuk kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia, hidup dengan Dia, tidak menderita lagi. Bayangkan kalau di neraka menderita, ya, kekal, menderitanya itu kekal. Kalau di sorga tidak ada lagi tangisan tidak ada lagi, sakit penyakit tidak ada lagi, miskin kaya nggak ada lagi, bodoh pintar nggak ada lagi, sebagainya lah, nggak ada yang berbaur-baur, perbedaan itu nggak ada lagi. Jadi khususnya untuk anak-anak Allah ya, yang pastinya kita beda lah pasti sama Tuhan, ya, sama Bapa kita itu. Tetapi kita bahkan dengan malaikat kita disejajarkan. Katanya kita adalah anak-anak Allah. Jadi di firman Tuhan ini udah sangat jelas sekali apa yang Tuhan maksud, karena si kambing-kambing ini yang dilambangkan menjadi orang-orang yang terkutuk atau pengikut si iblis itu, katanya enyahlah. Di sini dikatakan ya, dari ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini perhatikan, ada malaikat-malaikat iblis berarti kan? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ya, jadi ini sesuai dengan yang tadi, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan selanjutnya yang tadi ya, jadi udah kalian dengar, jadi kalau orang-orang yang tidak memberikan bantuan ya, atau ini kan kalau memberikan minum aja pun kan bukan mahal sekali ibaratnya kan kalau memberikan minum. Makanya aku bilang di sini patokannya bukan hanya materi saja. Apapun yang kita punya yang kita bisa bantu, informasi kah, kemudian pengetahuan ya, pengetahuan kita, misalnya kita tahu pelajaran A, B, C, kemudian ada orang yang kurang mampu mau belajar, kita kasih cuma-cuma. Dan itu kita lakukan kepada Tuhan. Oh, jadi gratis saja, bukan. Kepada salah seorang yang paling hina ini. Berarti orang hina, dia nggak sanggup bayar. Orang hina, dia nggak sanggup apa-apa. Ibaratnya kalau dia udah sanggup, ngapain dia mungkin nggak minta tolong sama kita. Tapi pada faktanya seperti aku bilang, kita itu harus bijaksana. Jangan semua dipukul rata. Ini kita bantu yang hina, artinya yang benar-benar dia membutuhkan. Karena kadang-kadang kita mungkin pikirannya mau baik, tetapi rupanya jadi mencelakakan karena kita jadi dimanfaatkan. Karena mungkin orang itu bukannya benar-benar susah, tetapi katakanlah pura-pura susah, atau mungkin dia berfoya-foya sehingga dia kekurangan dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa bedakan ya.
Karena Tuhan sudah tegaskan, sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, bukan yang fake. Fake itu artinya yang pura-pura. Karena banyak kadang-kadang orang yang sanggup tapi pura-pura nggak sanggup. Bahkan ada orang yang jadi memanfaatkan. Kadang-kadang pun ada yang bahkan dia sebenarnya nggak mampu, tapi dia tough gitu, dia berjuang. Dan itu yang paling aku ibaratnya jadinya salut. Lebih salut aku sama orang yang benar-benar walaupun dia nggak ada, tapi dia tetap berjuang daripada orang yang udah dikasih berkat, masih komplain, masih gerutu, masih bilang kurang. Nah, bertobatlah. Jadi sadarlah, bertobatlah, jangan lakukan yang jahat. Karena ingat, Tuhan melihat ya, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sini semuanya dicatat di sorga. Ingat waktu perumpamaan tentang talenta, karena Tuhan itu pada saat penghakiman dia akan tanya ke kita, berapa talenta yang telah Tuhan kasih ke kita? Dia tanya, kemana aja talenta yang aku kasih? Jadi kalau misalnya Uli, kemana aja? Aku udah kasih ini, kasih itu, kasih ini. Kemana kamu buat? Ya baru aku jawab. Makanya kepada siapa yang diberikan yang paling banyak, dia dituntut paling banyak. Makanya kita di dunia ini, kalau kita lihat ada orang, wow ini dia bisa itu dia, kepada dia paling banyak nanti dituntut. Jadi kalau mau aku bilang sih nggak usah cemburu lah. Gak usah kita cemburu. Kalaupun kita kepengen mau jadi seperti itu, ya kita belajar. Kita tingkatkan apa yang mungkin bisa biar kita seperti mereka. Ya kita lakukan. Cari informasi begini. Itu yang positifnya. Jangan cemburu. Karena toh juga pada akhir penghakiman mereka juga akan dituntut. Ya kalau kita banyak juga tahu tapi kita nggak lakukan banyak, hati-hati juga, itu bisa jadi bumerang bagi kita. Maunya kita banyak tapi perlakuan kita sedikit, itu akan jumping. Dan Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Karena Tuhan mengatakan, ingat lagi di firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita memang mau hidup nanti, di akhir zaman itu nanti ketika Yesus datang menghakimi kita, dan kita memang orang benar, orang percaya, kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam kerajaan surga, tidak mengalami penderitaan, kesakitan, tangis-tangisan, tidak ada masalah, tidak ada miskin kaya, tidak ada sakit penyakit ya. Semuanya kita adalah anak-anak Allah, kita sehat, kita bahagia. Berbeda dengan yang di neraka. Di neraka itu juga kekal, tetapi iblis dan malaikat-malaikatnya, ya perhatikan juga, malaikat itu bukan hanya malaikat Tuhan aja, ternyata malaikat iblis juga punya. Jadi mereka lah yang mempunyai waktu untuk di dunia ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka lah yang diberi kuasa untuk mencobai manusia, memperdayai, memanipulasi, semuanya lah urusan mereka. Tetapi pada kita yang sadar, yang bertobat, pasti kita tahu ini kerjaan iblis atau kerjaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan buat kita, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih alert lagi, lebih tahu lagi, kita hidup lagi di dalam Tuhan, firman Tuhan. Kita menghidupinya ya, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat firman Tuhan, dan melakukannya. Jadi bukan hanya melihat, mendengar, membaca, tetapi tidak melakukan. Itu adalah pengikut si iblis. Seperti orang Farisi, jago dalam hal ini itu, tetapi pada saat perlakuannya nol besar. Bahkan mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus nantinya. Jangan kita seperti itu. Hari ini bertobat, sadar, pulanglah kepada Tuhan Yesus, baliklah, balik arahmu. Jangan terlepas, jangan lost, jangan hilang, tetapi kembalilah. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Pada pagi ini terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kembali kepada kami, supaya kami hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu. Bukan hanya kami melihat, bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami membaca, dan bahkan bukan hanya kami berbicara, mengajari orang, tetapi kami tidak melakukan. Biarlah kami juga pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan. Jangan lihat ya Bapa, supaya kami dapat layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Hari ini ya Bapa, Engkaulah yang menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen atau tanggapan dan lain-lain, kalian silakan di komen dan kita berbagi, kita bersharing, kita saling mendoakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.